memperhatikan pandangan pimpinan Dewan. Soeharto yang merasa perkasa akhirnya gentar ketika perlawanan-perlawanan terus menyentuh titik kulminasi. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti. Rezim Soeharto jatuh. Masa transisi menuju Indonesia yang lebih demokratis pun terjadi. Tetapi masa transisi ini berlangsung sangat menyakitkan. Warisan rejim Orde Baru tak pelak lagi telah membebankan rakyat, mengkotak-kotakan rakyat, serta memunculkan konflik dan kekerasan di mana-mana. Di tengah situasi ini, perempuan menjadi korban utamanya. Pulau Nain, sebuah pulau terpencil di Sulawesi Utara, menyaksikan bagaimana masa reformasi itu tidak memberikan perbaikan hidup bagi perempuan Pulau Nain. Mereka tetap miskin, buta huruf, jauh dari akses kesehatan, tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, dan terus-menerus mengalami kekerasan. Hal ini sangat meresahkan Ona Jangawan. Dia ingin perempuan Nain bangkit dan kuat. Di belahan lain dari Pulau Sulawesi ini, Pulau Sumatera memanjang, meletakkan Minangkabau di sebelah baratnya. Minangkabau melihat masa reformasi dengan cara berbeda, merupakan kesempatan untuk kembali ke nilai-nilai adat dan agama yang memunculkan peraturan-peraturan berbasis adat dan agama yang berpotensi melunturkan nilai-nilai pluralisme dan memingkirkan perempuan. Yulianti sangat gelisah melihat hal ini dan berharap perempuan Minangkabau dapat membangun masyarakat yang pluralis dan demokratis. Situasi hampir sama dialami juga oleh Jakarta sebagai pusat pemerintahan yang tak dapat menahan tangisnya melihat kekerasan yang dengan gamblang terjadi di wilayah, penjarahan, perkosaan, dan pembunuhan yang mengawali masa reformasi membuat warga Jakarta ketakutan dan kehilangan rasa aman. Retno, seorang perempuan dari bantaran Kali Ciliwung, tak kalah gelisahnya. Ia bermimpi satu saat nanti perempuan Jakarta dapat terlibat dalam seluruh proses menciptakan Jakarta yang aman, damai, dan tanpa kekerasan. Kegelisahan-kegelisahan perempuan di Pulau Nain, Minangkabau, dan Jakarta itu dirasakan juga oleh kelompok-kelompok perempuan di Indonesia. Kapal Perempuan salah satunya. Kapal Perempuan juga sangat gelisah melihat proses pemiskinan perempuan yang semakin akut di Indonesia, yang diperparah oleh kecenderungan terkotak-kotaknya masyarakat akibat menipisnya pluralisme. Peraturan-peraturan yang anti perempuan, pluralisme, dan orang miskin pun satu demi satu bermunculan. Perempuan semakin sulit bergerak, semakin miskin, dan semakin terpungkam dalam siklus kekerasan. Kapal Perempuan ingin menggandeng perempuan-perempuan tangguh dari seluruh Indonesia. Mereka yang bercita-cita membangun kaumnya, seperti Ona Jangawan, Yulianti, dan Retno, serta mengajak mereka untuk melingkar, berdiskusi, dan bekerja sama mengembangkan pemikiran kritis dan kepemimpinan perempuan. Sejak berdirinya pada tahun 2000 hingga saat ini, Kapal Perempuan telah merintis program-program pengembangan pendidikan alternatif perempuan dan penguatan wacana pluralisme di 3 ranah. Ranah pertama adalah pengorganisasian yang diproses melalui pendidikan yang bertujuan meningkatkan kesadaran kritis, keadilan gender, nilai-nilai pluralistik, dan kepemimpinan perempuan. Pendidikan ini ditujukan baik untuk pemimpin-pemimpin lokal, aktivis, maupun perempuan marginal di seluruh Indonesia. Ranah kedua adalah kebijakan publik yang didekati dengan penguatan jaringan, advokasi kebijakan, serta kampanye-kampanye untuk pendidikan alternatif. Sedangkan ranah ketiga adalah dukungan publik yang diproses melalui publikasi dan diskusi-diskusi rutin dan populer. Interaksi dari hasil kegiatan di ketiga ranah ini diharapkan dapat memperkuat kelompok-kelompok perempuan, khususnya di kalangan akar rumput. Tanpa kelompok-kelompok perempuan akar rumput yang kuat, keadilan dan demokrasi tak akan terwujud di Indonesia. Tadinya saya nggak punya teman, sekarang jadi punya banyak teman. Terus saya yang tadinya orangnya sangat pemalu banget dan nggak pede gitu, sekarang sudah mulai pede lah dikit, udah
sudah mulai berani bicara di depan umum gitu. Terus dalam keluarga juga ada sedikit perubahan lah, misalnya dengan suami saya sudah bisa mulai bernegosiasi gitu. Yang tadinya setiap keputusan selalu ada di tangan suami, sekarang nggak lagi. Dalam hal-hal tertentu saya sudah bisa menentukan sikap untuk mengambil keputusan. Bisa meningkatkan kapasitas masing-masing lembaga dan juga peserta di komunitas, terutama untuk diri sendiri. Teknik-teknik memfasilitasi atau pembongkaran tentang permasalahan perempuan. Beruntungnya di training kapal itu diberikan wadah untuk mengeluarkan apapun sebenarnya dalam unek-unek kita yang kalau di daerah mungkin itu masih tersekat ya karena tabu, malu, pemahaman agama terutama yang sangat kuat. Setelah pelatihan itu saya pulang, saya mulai bisa berkompromi dengan emosional diri saya gitu, tentang siapa saya. Saya berani mengatakan I'm gay. Ya satu ya ibu bisa baca, bisa nulis, ya terus ya bergaul, tahu pengalaman cara tata gini-gini. Umur mah udah tua nggak tua, tapi nuntut ilmu sih nggak sampai tua nggak muda, sampai tua masih ada bisa napasnya jalan terus untuk ilmu mah biar pintar. Aku ingin kapal bisa membantu bisa juga membantu kami di Aceh ini pada saat kami memang membutuhkan teman-teman Jakarta yang lebih progresif. Demikian.